anak-anak disabilitas di desa terpencil gitu. Nah mereka bisanya kemana? Yeah. Karena apa ya, kalau zaman sekarang atau zaman dulu juga, maksudnya gampang dicap sebagai anak ini sakit gitu. Padahal disabilitas belum berarti sakit. Oke, selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi di halaman belakang yang udah beberapa minggu tidak pernah hadir. Kita kembali lagi hadir di halaman belakang. Kebetulan hari ini kita kedatangan teman bincang. Ini teman bincang saya ada Kang Apip Sustardi sama Teh Mindy Melani. S-nya saya agak susah nyebutnya ini. Ke belakangnya jadi maaf susah. Ke belakangnya itu ya udah bilang saya susah untuk ngomong. Jadi tapi tetap S. Bukan politik buat grup ya. Oh, bukan. Oke. Mereka berdua ini dari Yayasan Lomboker, kebetulan dari Yayasan Lomboker. Nanti kita tanya aja lebih jauh lagi. Kita kebetulan saya punya tema dari biasa menjadi luar biasa, sebuah cerita tentang perjalanan cinta untuk orang-orang hebat. Itu. Tapi sebelum kita masuk ke bincang-bincang, kita ketemu lagi sama Kang Ari Julian. Yang Kang Ari juga udah lama nggak pernah ketemu, ya kan ya? Betul. Kangen juga saya sama Kang Ari ngobrol ini ya kan? Ya, oke. Gimana kalau sebelum teman bincang kita mulai, kita hangatkan dulu sama Kang Ari. Mangga, Kang Ari. Di Malomba, pagi selalu berjalan lebih cepat. Pukul 10 radio siaran dangdut dengan lagu seruling bambu dan pantun lucu. Icek melambai dari atas sepeda mini berputar-putar di lapangan seperti mainan. Angin berbau pesing sebab di sudut lapangan orang-orang suka membuang kencing. Kadang kutemukan juga potongan koran bergambar perempuan setengah telanjang. Sering aku berjalan sampai tepi lapangan dan menemukan jalan tembus ke kampung Tangsi. Kampung dengan atap-atapnya yang tinggi. Teh Mindy, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah ngomong-ngomong, kebetulan saya lihat di media sosial ternyata Lomboker itu sekarang sedang berulang tahun yang ke-10. Aku minta tepuk tangan lagi dong buat Lomboker, perjuangannya 10 tahun. Tetap semangat. Yes. Tapi enggak pakai. 10 tahun. Nah, sebelum kita bahas sapu bersih yang kedap, bagaimana rasanya 10 tahun Kang Apip dari Teh Mindy, silahkan. Kalau saya sih seperti update di medsos saya, gitu. Nggak bisa dibayangkan kan? Nggak bisa dibayangkan? Jadi aja udah. Iya aja? Oke, luar biasa, cuman itu doang. Aduh, perjalanan 10 tahun cukup dengan nggak tahu itu apa. Biar cepet ya. Oke.
Nah, dari Tami ini gimana perjalanan 10 tahun Yayasan Lombok Care? Ya, mulai dari mana ya? Ya. Ya, Yang tadi Yes, sama ya. Nah, kalau 10 tahun ya sebetulnya di Indonesia ya. Oke. Kalau di Belanda kita sudah dari Desember 2007. Jadi sebetulnya sudah menuju 15 tahun. 15 tahun. Ya. Oke. Gak terasa. Nggak terasa ya? Terasa, Oke. ya. Tapi resminya di Indonesia. Resminya di Berdiri Indonesia. aktenya di sini itu 2012. 2012 untuk yang di Indonesia. Ya. Tapi sebenarnya mereka yayasan ini sudah 2000 Ya, kalau di Belanda. Di Belanda ya. Ya, Oh, ya. sudah 15 tahun. Ya. Gitu. Inisiatif awalnya dari sana. Inisiatif awalnya dari sana. Perjalanan 10 tahun. Nah, bagaimana menceritakan jadi akhirnya Yayasan Lombok Care di Indonesia itu pecah. Menelurkan tahun pertama, kan ini 10 tahun kita flashback dulu nih ke tahun pertama nih bagaimana nih? Mau dari Kang Apip atau Teh Mindy? Oke, mungkin dari Itu dah. tahun pertama Kang ya? Ya. Oke, siap. Mungkin saya dulu ya. Di Iya, tuh, tahun Kang. pertama. Oke. Ya seperti biasa ya. Saya juga mengikutin gitu. Karena di 2007 itu dari mulai kita pacaran sebetulnya. Pacaran. Ah. Oke. Nanti di-cut ya. Oh ya. Dulu harusnya. Oke. Saya mengikutin meeting-meetingnya beliau ini. Cuman saya nggak ngeh itu akan menjadikan sesuatu. Cuman dari situ saya sudah Belum paham bahasa Belanda soalnya. oh. Masih belum paham juga. Masih belum paham. Jadi dulu masih sering diomongin dong ya di belakang belakang. tahun-tahun pertama ya. Oke. Jadi gitu, tapi di situ sudah bikin lagu kan yang Sambut Cahaya itu kan sebetulnya. Oke. Di awal. Nah, udah bikin. Nah, cuman saya terjun langsungnya di Lombok Care itu ketika 2012 itu ya. 2012. Sebelumnya sudah mulai, tapi cuman ofisial saya 2012 terjun di sana. Karena melihat sesuatu yang perlu saya bantu gitu. Tergerak lah, akhirnya tergerak. Dan kebetulan saya sakit juga di situ kan. Di Lombok sakit 2 bulan, nggak ada yang dikerjain, ya udah di Lombok Care saya bantu untuk bikin meja, kursi. Sampai sekarang masih ada, dan saya tergerak, tersentuh ketika anak-anak memakai apa yang saya buat gitu di situ gitu. Dan saya melihat anak-anak yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, tidak pernah saya berinteraksi, dan akhirnya ya saya suka di sana gitu. Saya suka di sana karena programnya sudah berjalan ya untuk terapi waktu itu, hanya terapi aja. Jadi saya mulai memberanikan diri, saya mau berkecimpung gitu dengan kemampuan yang ada, karena waktu itu masih aktif main musik Kang ya. Oke. Jadi mungkin peran saya mungkin yaitu menghibur anak-anak aja dulu Menghibur gitu anak-anak ya. sambil ya memanage juga, Oke. karena ya memang belum ada manajemen waktu itu. Iya. Jadi saya mencoba juga di kepengurusannya. Oke. Kepengurusan. Begitu. Jadi dari tergeraknya hati ya Kang Iya, ya. Tergeraknya hati untuk melihat anak-anak gitu kan ya pada Iya. saat itu. Tapi kita akan tahan dulu anak-anaknya biar mereka tahu gitu kan ya. Ini anak-anak siapa? Anak-anak Iya. apa ini ya Kang ya? Benar kan ya? Siap. Apa ini anak-anak tergerak lihat anak-anak main di kali gitu atau gimana? Nah ini nanti kita kupas, bukan kupas kalau di saya disapu bersih, Oh, sapu bersih. sapu bersih gitu. Nah ngomongin soal anak-anak mungkin sebenarnya anak-anak bagaimana sih kalau boleh dijelaskan itu, Kang? Kan biar orang juga semua tahu Yayasan Lombok Care ini itu apa. Oke, anak-anaknya ini anak-anak apa, luar biasa kah atau hebat kah atau bagaimana yang akhirnya terjadilah Tentu hebat ya. tentu hebat. Tentunya hebat, ya. Ya, cerita kita sekarang memang bergerak untuk anak-anak disabilitas, khususnya fisik. Tapi sejak adanya SLB kita juga menerima disabilitas intelektual, tunagrahita, autis, dan banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Ya, dan awal ceritanya kenapa kita bergerak di bidang itu Oke. berawal dari saya magang di sini mungkin ya. Saya pernah magang di 2007 di salah satu SLB di Selagalas Oke. dengan anak tunanetra. Tunanetra. Dan akhirnya saya banyak melihat, oh ternyata di Lombok seperti ini penanganan buat anak-anak disabilitas.
kebanyakan memang fokusnya adanya SLB fokusnya ke tunanetra, tunarungu, tunagrahita kebanyakan. Tunadaksa juga ada, cuman yang saya lihat di sekolah-sekolah itu yang masih sangat sedikit yang ditanganin. Dan kok bisa ya anak-anak itu di mana? Akhirnya kan pernah turun ke desa-desa gitu, ketemu anak-anak disabilitas di desa terpencil gitu. Nah mereka bisanya kemana? Iya, ya. Karena kalau zaman sekarang atau zaman dulu juga, maksudnya gampang dicap sebagai anak ini sakit gitu. Padahal disabilitas belum berarti sakit. Belum tentu sakit kan ya? kayak batuk, pilek, sakit. Nah, sedangkan ketika anak-anak itu posyandu, biasanya kan dirujuk kemana? Ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah, padahal mereka tidak membutuhkan bisa dicap sakit gitu kan, mereka tidak butuh seperti itu. Nah, karena saya jurusan sosial, mengambil jurusan sosial di Belanda, sosial pedagogi, saya ya kebetulan ada pengalaman juga di bidang tersebut, dan yang saya bawa pengalaman di Belanda seperti apa gitu. Di Belanda memang ada sekolah yang khusus untuk disabilitas fisik, yang ada terapinya juga. Itu kan udah terintegrasi seperti itu. Dan itu yang saya belum lihat di sini, karena rata-rata kan terapi itu di rumah sakit. Padahal tidak mesti terapi itu di rumah sakit. Kalau di Belanda itu memang ada ya kayak dibilang klinik juga enggak, tapi ya layanan untuk anak disabilitas fisik. Gitu. Dan yang sekarang setelah 10 tahun ini konsep yang di sana itu lahirlah di Lombok Care. Yang sebenarnya di kita khususnya Lombok itu tidak pernah dilakukan. Jadi sebetulnya awalnya kita membuat layanan itu rehabilitasi ya, fisioterapi seperti itu. Tapi karena anak-anak ada yang ngantri gitu nunggu, ya bagaimana mengisi waktu mereka? Akhirnya kita pikir kebetulan juga kita dekat sama pengawas kita juga, kepala sekolah SLB, SLB 2 ya. Dan beliau juga menasehatin kita, ya, memberikan wawasan, mungkin bagus diregistrasi aja jadi SLB. Jadi akhirnya 2000 membuat SLB. Jadi akhirnya 2013 ya kita mendapatkan izin operasional dari Kemendikbud. Ya. Di 2013. Dari dinas ya, bukan dinas ya, dari Dikbud untuk SLB-nya. Untuk SLB-nya SLB. kan. Oke. Jadi sekarang mah sudah aman lah urusan surat menyurat Kang ya. Gitu. Nah, tadi menarik untuk menarik kekosongan. Apa itu? Iya kan, mereka layanan menarik kekosongan itu. Nah, apa yang dilakukan pada saat itu ketika terpikirnya harus membuat apa nih? Apa yang pertama kali waktu itu dibuat di Lombok Care pada saat itu? Karena mungkin belum ada program untuk mengisi kekosongan itu. Apakah peran Kang Apip di sini hadir pada saat itu di tahun pertama memberikan kekosongan itu kah? Bagaimana Kang? Ya, di situ peran saya ya hadir untuk menghibur anak-anak. Waktu itu masih 5 atau 6 anak ya. Baru 5? Ya, Oke, jadi sebelum ada SLB itu kan setelah terapi ngapain? Oke. Ya udah saya kasih nyanyi dikumpulin gitu, nyanyi dikumpulin. Dari situ wah ternyata bisa juga anak-anak kita nyanyi dan senang dia kan. Dan saya merasa berguna di situ. Merasa berguna sebagai seorang penyanyi kafe waktu itu. Tapi menjadi penyanyi anak-anak pada saat itu ya. Akhirnya ya apa ya? Karena bosan ya lagu-lagu anak itu terus gitu kan. Akhirnya dan saya juga mendengar bagaimana katanya kalau karena yang kita bantu ini anak-anak dari ekonomi ke bawah. Oke Kang. Jadi coba ada nggak? Karena waktu itu saya nyanyiin lagu apa ya? Sepatu baru atau baru. Kok kamu nyanyiin lagu itu kenapa? Itu dia sedih loh. Kenapa sedih? Karena mungkin mereka nggak bisa beli baju baru, sepatu baru. Karena ada lagu yang seperti itu. Iya. Akhirnya kenapa saya nggak bikin sendiri tentang lagu yang ada di sekitaran mereka. Gitu. Nah, lahirlah lagu apa? Suara Binatang. Suara Binatang. Yang menceritakan tentang suara sapi, suara anjing dan lain-lain. Yang saya pikir itu hal biasa mereka. Padahal sebetulnya
itu bisa menjadi untuk pendidikan mereka belajar bicara juga. Belajar bicara juga. Benar. Jadi bukan hanya sebenarnya Kang Apip tidak bukan berpikir untuk menyenangkan mereka saja, tapi ternyata ada edukasi ya dalam di situ mendorong ya. mereka Mendorong untuk mereka ya melatih kemampuannya dalam berbicara dalam berbicara melalui lagu. melalui lagu. Ya. Pertama itu adalah Suara Binatang. Suara Binatang. Terus emang udah berapa karya yang diciptakan? Akhirnya terinspirasi dari itu udah berapa karya Kang Apip? Sekarang udah 2 album, Kang. 2 album? Iya. Luar Berkat inspirasi biasa. dari mereka. Dari mereka ya? Dari mereka. 2 album. 2 album. Jadi mereka itu berdaya kan? Berdaya ya? Berdaya. Luar biasa berarti. Luar mereka. biasa. Luar biasa. Album pertama? Album pertama Anak Petani. Anak Petani. Judulnya Anak Petani. Yang kedua? Yang kedua Anak Nelayan. Anak Nelayan. Ya, itu ada Anak Petani, Anak Nelayan. Tapi jadi kita ngebahas lagu gini-gini. Tapi mungkin basicnya itu ya kan. Oke. Nah, ini Tapi saya lagu itu memang penting buat anak-anak supaya merasa nyaman dulu. Sebelum melakukan terapi, ya mereka harus nyaman. Oke. Kalau kita langsung pegang-pegang saja, ndak ada ini kan ndak, maksudnya di stretching apa Oke. dipijit kan Oke. itu kan anak itu harus connect dulu. Oke. Bagaimana caranya itu juga Penting. tugas besar, maksudnya besar. gimana ya, tugas Fungsi besar yang, sangat peran penting, peran besar yang tidak bisa terlepas dari Oke. apa yang kita lakukan. Jadi Berarti- lagu-lagu itu memang terapis juga menyanyikan Ya. apa sebelum terapi supaya anak itu Dan guru-guru nyaman. ya. Guru-guru Ya. juga. Oke. Jadi lagu wajib lah. Jadi lagu wajib guru-guru juga. Wajib. Oke. Kalau nggak wajib nanti disentil. Enggak. Bercanda itu. Bener. Oh, berarti memang banyak hal sekali ya untuk maaf ya kalau saya salah kan, untuk menangani anak-anak Ya. disabilitas itu ternyata banyak trik untuk Ya. itu ya. Nah, selain musik yang dilakukan sama Yayasan Lomboker untuk bagaimana caranya anak-anak itu supaya nyaman, apalagi nih Kang? Selain musik, selain tadi pijat, selain itu ada lagi nggak Kang? Apa lagi ya? Banyak ya. Ya jadi intinya sih konsep utama kita kan memang program utama kita Ready Action. Gitu. Ready Action Seperti begini. Oke. seperti ini Oke, ya. siap. Kampanye. Oh ya, harus dong. Ready action. Jadi ready itu kita ambil hurufnya dari rehabilitasi, R-nya, edukasi, sama advokasi. Advokasi. Ya. Oke. Karena terapi yang baik itu tidak lepas dari tangan perhatian orang tua, cinta Oke. orang tua. Gitu. Oh, berarti bukan hanya Jadi anak itu aja juga, ya? iya. Berarti pas banget saya bikin judul ini ya. Oh iya. Oh iya kan? Wih, sebuah cerita tentang perjalanan cinta untuk orang-orang hebat. Berarti peran orang tua juga penting Iya, untuk Iya. anak-anak. Ya. Kemajuannya. Ya. Oke. Orang tua yang harus lebih luar biasa gitu sebetulnya. Sebetulnya. Harus lebih peka lagi, iya. Oke, karena mereka yang bertanggung jawab Ya. ketika di rumah mungkin ya kan. Ya. Karena ini Anak itu datang ke yayasan sekali terapi paling 30 menit. 30 Nah, menit. sisa waktunya itu kan sama orang tua. oke. Jadi ya orang tua bagaimana caranya supaya mereka anak-anak juga enggak tergantung sama kita. Ya. Orang tua bisa belajar latihan terapi di rumah itu seperti apa dan ya itu bagaimana pelaksanaannya di rumah itu seperti apa. Jadi terapis ini punya fungsinya bukan hanya terapi anak, Oke. tapi mengedukasi orang tua juga penting. Luar biasa ini ya. Ini luar biasa sekali, bukan hanya anak tapi orang tuanya juga diterapi ya. Oh, diterapi untuk bisa mengerti gitu kan ya. Apa yang harus ibu bapak lakukan di rumah gitu Iya. kan ya. Wah itu. Nah, saya mau bertanya ketika 1 tahun itu lahirnya, kesulitan apa untuk membangun sebuah yayasan Lomboker pada saat itu kan baru 5 nih, yaitu kesulitannya apa? Apakah pada saat siswanya kah, anak-anaknya kah, atau orang tuanya kah, atau apa, boleh Kak berbagi cerita untuk Ya, itu Kak? kesulitan pasti satu SDM. Karena kita butuh fisioterapi, sedangkan waktu itu zaman itu fisioterapi sangat sedikit ya. Masih jarang. Masih jarang. jarang. Itu pun yang pengawas kita yang prasekolah SLB dia punya basic sedikit. Jadi dia menangani. Terus ada juga yang berminat untuk membantu anak ini kita latih gitu. Kita datangkan pelatih dari Bali ya, ada fisioterapis profesional, kita latih dia, ada beberapa yang kita latih. Jadi untuk sementara gitu. Nah, sambil menunggu lulusan-lulusan fisioterapis yang mau bergabung di sini, yang dari Lombok gitu. Karena mereka pada waktu itu masih pada kuliah gitu kan. Oh, Di Solo, Jogja, sampai saya telepon-teleponan ke universitas di sana kan. Iya. Ada nggak
calon terapis yang orang Lombok lulusan tahun berapa. Jadi saya sambil menguntit gitu. Oh, Akang kepo juga kemarin. Kepo, Oh, kepo. Ternyata kepo juga gitu ya. Gitu. Oke, sampai sejauh ini mungkin saya akan ke teman-teman yang datang ke halaman belakang. Ada yang mau bertanya sama Kang Apip atau Teh Mindi sampai sejauh ini karena bakal panjang lagi perjalanannya. Silakan Pak Dedi. Iya, karena Pak Dedi melambaikan tangan kameranya. Oke. Ada. Kira ada uka-uka gitu ya. Gimana Pak Dedi? Ini kan, nah ini tadi persoalan adalah membuat atau menerapi anak itu perlu sesuatu trik khusus. Nah persoalan kita adalah ketika anak-anak ini kan dengan berbagai macam problemnya. Nah apakah ada juga terapi-terapi yang berbeda di antara anak dengan kondisi yang ada? Nah kondisi di rumah berpengaruh juga mungkin kondisi di sekolah. Sebenarnya yang banyak terjadi di lingkungan kita adalah antara orang tua dengan anak. Di sekolah pun antara anak dengan anak. Nah problem ini bagaimana pemecahannya sehingga anak bisa menemukan dunianya gitu loh. Karena kan biasanya kan anak dipaksa mengikuti dunia. Nah sekarang bagaimana agar anak bisa menemukan dunianya sehingga dia senang gitu loh. Jangan dipaksa paksa menerima dunia akhirnya masuk neraka gitu loh. Ini problem juga mungkin dari nanti Kang Apip dan ini bisa memberikan sebuah gambaran seperti apa yang harus dilakukan oleh orang dalam hal pola asuh orang-orang bermasalah atau pola asuh agar tidak bermasalah. Nah mungkin yang terakhir untuk anak yatim ya, udah Kang Juli mungkin anak yatim Kang Juli ya. Kang Ari anak yatim ya Kang Ari. Yatim. Anak yatim. Nah ini persoalan juga ketika orang tua juga ada problem di psikologis di masa lalunya kepada anak. Nah, ini juga seperti apa dari pola pengasuhan atau pola terapinya? Karena biasanya orang anak yatim itu akan mempunyai efek juga alam bawah sadar dia membuat suatu terapi tersendiri. Oke, terima kasih. Siap. Nah, gitu katanya Kang. Panjang juga saya mau infonya juga dari mana dia. Masuk ke anak yatim juga. Nanti ada anak pungut lagi, nanti masuk anak apa lagi nih Pak Dedi nih? Anak-anakan lagi. Oke, siap. Nah, kita jawab dulu ini Biar nggak lupa. Nggak lupa, panjang pertanyaan. Dia detail dia suka bercerita terus aku Pak Dedi. Boleh dah, dari Mbak Mindi ataupun Kang Apip silakan bisa menyimpulkan. Kalau setiap anak itu berbeda ya, apalagi yang disabilitas yang kita tanganin cukup beragam. Tidak ada penanganan yang standar untuk standar anak unik gitu kan. Semua anak itu unik. Jadi tidak bisa distandarkan dan semua hal juga dinamis kan. Situasi di rumah beda, bagaimana kan berkaitan dengan energi anak juga kan. Kalau datang ke sekolah cocok nggak sama gurunya, cocok nggak sama terapisnya. Itu pasti ya sangat dinamis dan memang tidak ada yang standar. Kita berusaha memang di mana dengan segala kekurangan SDM kita tetap bisa membantu anak dari hati. Itu yang paling penting, karena kalau kita tulus melihat anak ini bagaimana sebetulnya mereka, kalau pandangan saya mereka bukan di sini, bukan terlahirkan untuk kita mengajarkan dia dilahirkan supaya bisa mengajarkan kita kesabaran, bagaimana mendekati anak, bagaimana caranya komunikasi, apalagi yang nggak bisa berbicara dengan kata. Otomatis kan kita harus bukan bermain dengan hati. Dia tuh nangis kenapa? Ada apa di balik tangisannya dia? Ada apa di balik kemarahannya dia? Jadi ya itu bermain dengan batin. Itu suatu hal yang memang susah dicatatkan gitu. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau yang di terapi di yayasan itu kan di awalnya kita memang fisioterapi namanya, Pak. Nah, fisioterapi itu di Lombok, di NTB itu sangat awam dengan apa itu fisioterapi. Nah, saingan kita siapa? Dukun. Di Lombok itu bisnisnya sangat tinggi dan tidak percaya orang lebih percaya kepada dukun.
Dan itu terjadi ketika anak datang ke kita baru seminggu, nggak ada perubahan Pak. Jadi saya berhenti aja. Oh gitu, saya kasih advokasi untuk tentang nggak percaya. Jadi saya ke dukun aja. Ya udah silakan ke dukun. Seminggu lagi balik lagi, dukunnya sama aja. Oh itu sama aja. Sama aja. Oke, dukunnya yang diterapi nggak? Oh enggak ya? Itu sasarannya harus. Oh oke, sasaran aja. Jadi setiap anak, hampir semua anak itu mengalami hal yang sama. Jadi usahanya orang tua, karena zaman dulu kan tidak ada informasi tentang apa itu tumbuh kembang. Di rumah sakit aja belum ada waktu itu ya. Iya. Tumbuh kembang anak, bagaimana anak disabilitas. Sampai sekarang pun di akar rumput di posyandu itu tenaga kesehatan pun bingung dengan anak disabilitas sebagaimana. Artinya Oke. PR-nya masih banyak. Masih banyak. Ya. Tapi tentang terapi yang berbeda tentang setiap anak itu kan. Jadi awalnya fisioterapi kan untuk anak disabilitas fisik. Di dalam perjalanan artinya sudah lebih setahun kan. Iya. Oh ternyata dia mental juga nih. Ternyata ada yang autis juga gitu. Kita memerlukan apa? Oh ternyata ada nih okupasi terapi namanya kan. Jadi ada memang yang sekolah untuk hal begitu, autis. Artinya kita nambah layanan lagi ya, okupasi terapi. Anak nggak bisa bicara, ada nggak terapinya? Ada terapi bicara. Jadi kita sambil belajar sebetulnya. Karena di sini nggak ada waktu itu. Di Lombok sangat jarang gitu. Ada pun 1-2 gitu. Jadi saya mencari ke Solo, Semarang, Jogja, universitas yang ada itu. Akhirnya ternyata banyak yang sedang kuliah. Jadi ketika dia datang saya teleponin satu-satu, mau nggak kesini, mau nggak kesini, gitu. Nah jadinya memang kita setiap anak tuh ternyata berbeda ya, treatmentnya berbeda dan memang tidak ada anak yang sama ya. Non disabilitas pun tidak sama kan? Tidak sama. Betul. Apalagi disabilitas gitu. Betul. Jadi tantangannya memang lebih berat lagi dan bisa dibayangkan sebetulnya permasalahan tidak hanya di anak, tapi orang tua. Lingkungan biasanya yang Lingkungan lebih- orang tua sangat berpengaruh. Oke. Jadi kita beban mereka ikut merasakan, anak disabilitas fisik aja udah repot. Iya. Apalagi dia mental, apalagi autis. Iya, Nah, ini banyak di Lombok seperti itu. Terus apalagi lingkungannya yang ngebully gitu. Iya. Nah, bagaimana kita programnya akhirnya jadi berkembang kan, ternyata oke lah. Berarti anak ini kan banyak dibully. Oke. Dan mereka ditolak di sekolah, di SLB pun ditolak. Ditolak. Akhirnya kita membuka SLB. Oh, Karena mereka punya hak juga untuk sekolah walaupun apapun kondisinya. apapun kondisinya. Berat kan? kondisinya sekolah, oke. Tapi permasalahan di sini lulusan PLB nggak ada, bukan ada, jarang. Negeri aja kekurangan, apalagi swasta. Oke, gitu. Tapi balik lagi Lombok kan nggak kehilangan Cari- akal, gitu. Kita cari cari orang dengan hati gitu. Cari orang dengan hati. Dengan hati. aja deh. Oke, gitu. Jadi Yang bisa bekerja penuh hati. berarti gitu. Lomboker ini sangat dinamis sekali, tidak ada standarisasi untuk masalah itu ya Kang ya. Iya. Apa terapinya kayak gitu, Pak Dedi, gitu ya. Dinamis tiap hari itu tiap hari Jenis beda-beda. terapi kalau dibuka sebetulnya kita hanya fisioterapi, terapi bicara, okupasi. Tapi di dunia Terapi. wah, Banyak. jenis terapinya kan akupuntur, Oke. scissor terapi, aduh Banyak sekali. banyak Terapi musik. banyak. Terapi musik juga yang Ya. dilakukan sama Kang Apip ya. Itu Ya. terapi musik Ya. ya. Ya, terapi lukis sebetulnya ada juga. terapi lukis. Creative therapy itu ada jurusannya malah ada di mana Ada ya. juga. Oke. Jadi yang mana yang cocok sama anak ini supaya dia bisa membuka hati karena ndak ada yang bisa distandarkan. Manusia kan ndak standar. Gitu. Iya. Kalau anak yatim gimana ya, saya bingung ya. Itu kayaknya intermezzo. Nanti sama Kang Ari kalau anak yatim ya. Iya, karena ini kan biasanya orang dengan masa lalu yang cukup Ya. ini itu biasanya alam bawah sadarnya kadang-kadang tumbuh Hmm. dan mempengaruhi Energi circle-nya ini tetap kan begitu. gitu, Iya. masukan. Nah, ini gimana ini? Apakah yang diterapin di anak atau bagaimana sehingga mereka sama-sama sadar gitu dan Ya. sehingga menemukan sesuatu yang baru. Ya. Nah, problemnya kan di situ. Kadang-kadang orang tua dengan pola pembelajaran orang tua kita, Oke. pola pembelajaran sekarang dan Ya. pola masa depan ini kan terjadi kontradiktif yang Ya. nah ini ya mungkin ada kiat-kiat khusus untuk Hipnoterapi ya? mendapatkan, apalagi kan kita biasa lagi dukun ini. Oh gitu. Ya. Boleh. Hipnoterapi. Hipnoterapi. Ya. Ya menggali masa lalu memang ya tadi sempat berbincang juga ya tentang masa lalu kayak gimana sih. Saya baru-baru ini mendalami masa lalunya saya kayak gimana. Oh ternyata pola pemikiran seperti ini tuh dari mana gitu ya. Ya. Kenapa saya berpikir seperti ini? Kenapa Kang Apip seperti itu gitu. Ya. Saya sering menggali juga tapi
tergantung kembali lagi ke kesadaran masing-masing ya, karena setiap ya itu bergantung dengan budaya juga, karena banyak yang mungkin melihat fisioterapi itu hanya sekedar pijit, padahal enggak juga, itu ilmunya jauh lebih mendalam lagi. Tapi kalau kata pijit aja ya pijitnya seperti apa kan, itu beda ya? Ada pendalamannya lagi gitu. Ya. Bantuannya yang lain juga memang kan pada akhirnya kebutuhan kayak orang tua jadinya butuh psikolog nih gitu kan, karena kita tidak ada layanan, tidak ada tenaga. Akhirnya kita membuat program berapa bulan sekali itu family support namanya. Apa yang bisa kita bantu selain program reguler yang ada. Jadi kita mendatangkan psikolog gitu. Akhirnya mereka bisa curhat, karena kita bisa tahu nih ada permasalahan apa gitu kan, karena speksos kita atau setiap hari ketika dia datang kita ngobrol dengan orang tua. Karena semua orang tua anak yang ada sekarang, mereka tuh awalnya ya itu tidak pernah bisa mengungkapkan, tidak pernah ngobrol, karena kalau mohon maaf kalau pergi ke klinik rumah sakit, mereka hanya ditanganin dan tidak ada komunikasi dua arah ya Kang. Dua arah nggak ada. Nah, di Lombok Care adalah tempatnya kita berkomunikasi, apa yang bisa kita bantu. Dan komunikasi itu saya lebarkan lagi ke relasi kita. Seperti Kang Ari misalnya kan. Betul. Kang Ari kan luar biasa, dari apa namanya? Gerakan musiknya dan tidak hanya bermain musik, ternyata Kang Ari bisa energinya. Ada bahkan anak kita, orang tua kita ngefans ya. Betul ya? Ada salah satu lagu apa namanya Kang yang beribu pada Nah, Panca Indra Cinta, dan itu saya kaget juga, kok bisa ya? Kok ngerti? Ternyata musik itu bisa masuk, dan itu salah satu menurut saya itu media advokasi, terapi dan inklusif movement. Dan Kang Ari akhirnya kan juga, ternyata ya akhirnya mungkin ada faktor kedekatan juga mungkin ya, bisa berkontribusi di situ. Jadi siapapun menurut saya sih kalau kita hubungkan dengan dunia disabilitas atau dengan background apapun ya saling mendukung itu malah lebih baik gitu. Lebih bagus ya Kang. Bagus karena karakternya itu tadi beda-beda juga ya. Cara penanganannya juga beda-beda juga ya. Baik anak ataupun orang tua gitu kan, pendekatannya pun akan berbeda juga gitu kan. Menggunakan apa nih? Terapi apa nih? Seperti apa nih gitu. Jadi sangat bermanfaat. Terima kasih Kang Ari. Boleh tadi Kang Bang Ahyan mau bertanya, boleh apa Bang Ahyan akan bertanya apa? Ya, nggak apa-apa mau dua juga. Iya. Artinya pentingnya itu seperti apa kalau Oke. Peran pemerintah bagaimana Kang? Peran pemerintah. Ya, karena banyak kalau ada masalah paling besok butuh dana. Iya. Memang kalau di dalam perjalanan di tahun pertama sampai berapa tahun sebetulnya saya sering ke dinas sosial untuk mensosialisasikan program kita. Tapi waktu itu belum nyambung karena mereka masih bingung dengan program kita, karena di Lombok ini terbiasa bantuan disabilitas adalah sembako, alat bantu gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat lagi ke yang kita bantu itu kan lebih ke golden age, ya anak di bawah 5 tahun dan anak-anak ini bisa tidak menjadi disabilitas gitu. Artinya yang dibutuhkan sama mereka itu yaitu terapi, itu bisa menjadi pencegahan nantinya. Gitu. Nah, ini belum ada di sini. Jadi artinya bahkan ketika ada anak disabilitas diberikan alat bantu kursi roda yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, bisa jadi tambah parah. Parah ya. Tambah parah. Bisa tambah parah. Kan sering tuh ada anak disabilitas bantu kursi roda. Kursi roda dewasa ini kasih. Padahal itu membahayakan. Artinya posisi tubuh bisa lebih bahaya gitu. Jadi tidak semua bantuan itu bermanfaat. Jadi itu harus tapi itu juga ya kenapa diberikan kursi roda dewasa, karena yang anak ini tidak ada produksi di sini kan. Mengadakan alat yang khusus untuk anak itu ya susah. Dan khusus kursi roda serbal palsi memang mahal gitu. Memang mahal. Nah, ini juga perlu apa? Edukasi juga mungkin. Edukasi pada pemerintah juga bagaimana? Iya. Memang murah, 1 juta gitu. Tapi kan sebetulnya kalau dikasih kemarin nggak bermanfaat gitu. Sayang kan? Iya. Memang untuk serbal palsi 4 jutaan, tapi ya bagaimana itu lebih bermanfaat yang mana gitu. Atau bagaimana caranya lah supaya
Tapi balik lagi mungkin kalau sekarang akhirnya ada perda ya. Dan di Kemensos pun sekarang sudah akhirnya ada masuk dalam hal mereka butuh terapi kan. Jadi kenapa begitu juga, dan ini unik juga perjalanan kita yang sampai 10 tahun ini kita menjadi pilot project akhirnya dari Kementerian Sosial tahun 2019, dan saya itu cukup kaget yang datang ke kita dirjen kan kementerian. Melihat program kita, terus dia interview ke beberapa orang tua anak, lihat program kita terapi, ada orang tua yang dilatih, dia heran, Mas ini sejak kapan Lombokera seperti ini? 2010 Pak. Kaget dia, loh betul ya, betul, kita aja baru mau mulai katanya. Nah saya lebih kaget lagi. Iya kan, itu Kementerian Sosial. Dan dirjennya dia jujur gitu, artinya dia menyadarin, iya memang kita menyadari bahwa anak-anak umur di bawah 5 tahun kalau diterapi akan, artinya sekarang udah satu visi lah, gitu. Betul. Dan akhirnya dengan undang-undang difabel yang ada, oh ternyata baru sekarang Lombokera bisa familiar dengan undang-undang itu, artinya ada bantuan-bantuan yang bisa diakses apabila membutuhkan terapi. Kalau dulu zaman dulu nggak bisa. Nggak bisa. Karena juga sesuatu yang mahal ya, terapi ini mahal sekali. Gitu. Ya. Jadi peran pemerintah sekarang sih sudah mulai disabilitas, karena mungkin ada perda-perda dan lain-lainnya juga, dan bantuan kita juga dari Kemensos sudah ada gitu. Jadi kita kadang-kadang tapi itu juga tidak menjamin ya. Iya. Jadi sekarang selalu berubah. Tidak, kalau edukasi seperti Dikbud itu kan ada dana BOS gitu ya. Iya, udah pasti lah. Iya betul. Karena kita punya SLB sudah masuk. Nah untuk bantuan yang ini masih belum, tapi sudah masuk gitu. Naik turun lah ya. Naik turun ya. Kadang-kadang berubah gimana yang pemimpinnya Kang ya. Kalau pemimpinnya pasti kebijakannya begini gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah sih pemerintah juga sudah membuat layanan sendiri untuk seperti itu. Jadi kita cukup ya berbangga, ternyata apa yang dilakukan kita ternyata itu memang dirasakan cukup penting untuk mereka, untuk membantu masyarakat ini. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sama? Oh, satu lagi, Bang Ahyar boleh? Dua berarti. Peluang kesembuhan di Pak Abah itu berapa persen? Tidak katanya kalau di bawah 5 tahun kesembuhannya bisa tanpa. Ya. Oke. Ya, sebetulnya memang bukan kalau kita bahas kesembuhan kan otomatis kita bahas sakit. Ya, jadi kalau pandangan kita memang anak-anak disabilitas itu punya kelainan. Jadi yang bisa kita bantu itu mengoptimalkan keadaan. Jadi tidak menyembuhkan ya. Kalau yang menyembuhkan hanya satu. Oke, siap. Dan kalau mengoptimalkan ya memang ketika anak misal dengan cerebral palsy masuk ke lembaga kita di bawah 5 tahun dengan kondisi yang masih ringan, itu bisa mengoptimalkan. Dan ketika anak ini rutin melakukan terapi, tahu dia bagaimana caranya menerapi anaknya di rumah, insya Allah tidak sampai menjadi dia akan tergantung. Jadi misalnya tetap jalan, tetap bisa ya mandiri paling tidak. Ada juga sekarang tahun ini kita telah membantu anak-anak dengan kaki pengkor, dan itu memang kondisinya dengan kaki lahir pengkor, dibantu dengan gips, dioperasi, sama dipasangin brace kayak sepatu khusus dan yang ada palang penahannya yang harus dipakai minimal 4 tahun. Ya, itu bisa meluruskan kakinya sehingga dia bisa jalan tanpa alat bantu seperti itu ya. Jadi penyembuhan ya dalam tanda kutip ketika sakit ya beda cerita itu. Ya membantu menjadi kondisi lebih baik lah. Kalaupun tetap disabilitas tapi dia mandiri gitu. Tapi kalau kaki pengkor memang ketika ditanganin dari bawah 1 tahun dengan sistem Ponseti ini dia tingkat keberhasilan 94% gitu. Jadi sekarang udah 37 anak Bang, sudah awalnya begini sudah begini semua. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Tepuk tangan tuh. Luar biasa. Memang luar biasa ini ya. Gitu. Dan itu kan upaya mengurangi beban kerja pemerintah lagi kan sebetulnya. Ya, preventif. Oke.
Cukup. Mau nama lagi nggak? Oh, oke, siap. Mangga. Salam kenal dari Siap. Yayasan Tangan Berbagi. Oh iya, siap. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat dan sukses atas 10 tahun telah Makasih. Terima kasih banyak. lahir dan keberadaannya. Lombok Care itu sangat dirasakan. Jujur kami dari Yayasan Tangan Berbagi baru berapa tahun Mas Haji? 2 tahun jalan. Baru 2 tahun dan sekarang 3 tahun. Nah, ini seperti apa dan bagaimana ini mempertahankan yayasan, apalagi yayasan sosial kemanusiaan ya. Di awalnya mungkin di manajemen pendanaan terutama. Nah, seperti apa bagaimana memanajemen sebuah yayasan untuk bisa hidup, apalagi dengan usia sampai bisa 10 tahun. Biasanya kalau kita lihat yayasan itu kalau tidak kuat koneksi dan ini ya mungkin 1 tahun 2 tahun mungkin udah bisa out. Nah, seperti itu mungkin kami mungkin ada sedikit trik-trik lah untuk ini, untuk bekal kita untuk membina yayasan ke depannya. Terima kasih. Oke, jadi ini di luar ada triknya enggak? Trik-trik tips tipis. Jangan semuanya tuh ya. Siap. Tipis-tipis aja. Siap. Salam kenal juga buat Abang dari Yayasan Tangan Berbagi ya. Memang kalau dirasa kita mikirnya, saya juga secara tidak sadar kalau kita memikir materi kan itu berat gitu kan. Tapi yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita memaksimalkan apa keadaan yang ada, membawa teman-teman itu juga ya, kalau di yayasan kita membantu orang nggak bisa kaya gitu, tapi kita bekerja secara maksimal dulu gitu. Nanti rezeki itu mengikuti, itu rahasia Tuhan. Niat sebetulnya. Niat, betul. Nah, Niat yang- seperti itu sebetulnya, dan itu kita meyakini bahwasanya kalau kita betul-betul bekerja, karena saya prinsipnya yayasan sosial kita membantu orang nih, nggak boleh korupsi gitu. Apalagi itu waktu juga. Jadi kayak terapi ya. Mohon maaf kalau terapi itu juga ada standarnya, minimal itu 30 menit atau 40 menit. Nah, kalau kurang dari itu berarti nggak standar. Jadi terapis pun saya bilang ya udah kalian harus minimal ini, habis itu tambahin apa. Jadi dari pekerjaan yang bagus ini kan kita publiskan juga cara bekerja kita, dan memang nyatanya seperti itu. Nah, dari seperti itu berkeyakinan kita yakin ada orang-orang baik yang menghargai kita nantinya gitu. Dan yang menghargai karena memang dengan sistem seperti itu juga banyak anak-anak ini yang mempunyai perubahan bagus gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut yang dibantu ini, oh di mana di Lombok Care dan lain-lain. Nah, itu kalau kita kan jadinya yang diutamakan yang tidak mampu nih. Iya kan? Itu gratis. Yang akhirnya yang mampu itu datang ke kita gitu, pengen dibantu, tapi kita tetap arahkan kenapa mau ke Lombok Care. Kalian mampu bisa ke klinik yang bagus gitu, bayar mahal, tapi tetap pengen, ya udah artinya ada donasi silang gitu kan, donasi silang untuk membantu yang lainnya. Itu juga salah satu yang bisa kita hidup gitu. Nah, juga yang Sustainable gitu sustainable ya. Karena ini. yang lainnya juga melalui paling platform digital gitu, penggalangan dana gitu. Kalau kami terus terang jarang ke pemerintah juga proposal, bukan kita sombong sih, mungkin yang enggak juga sih, tapi keajaiban selalu datang karena mungkin apa ya, yang paling penting itu tadi apa, Niatnya. dari niat yang Dimana betul-betul kita- energi kita satu visi, ada aja rezeki. Ya, gitu. Ada aja rezeki, saya nggak tahu. Jadi disatukan dulu Kang visinya, Mi, disatukan dulu. Semangatnya itu nggak tahu ya, kalau udah mulai semangatnya tinggi untuk suatu program yang ingin dijalankan, tapi kalau kita terlalu menekan, nggak ada dana nggak usah jalan, itu apa ya, semangat kita kan berkurang, ya energinya berkurang Ya, gitu. betul. Padahal kalau kita, ayo semangat, kita bergerak aja, yang penting anak-anak terbantu. Nah, niat itu akan dibaca lah sama, akan ketahui, iya, akan ketahuan, akan menarik lagi itu. Jadi melalui cintalah mereka bekerja. Nah, saya ada satu pertanyaan dari saya. Bagaimana? Oke. Ada satu pertanyaan dari saya nih. Bagaimana pandangan Kang Apip sama Teh Mindi? Kan kita ngomongin soal disabilitas nih. Kita berada di Lombok nih. Fasilitas nih Kang. Untuk orang-orang tersebut gitu loh. Bagaimana?
Untuk di Lombok ini bagaimana? Di Lombok Oke. aksesibilitas gitu Ya, akses kan banyak sekali sebenarnya kan ya, sebenarnya mereka juga membutuhkan hak yang sama gitu kan ya, baik itu ketika di jalan raya atau di trotoar ataupun di mall, masuk hotel atau itu kan mereka juga punya hak untuk hal itu gitu lah. Nah, bagaimana nih di Lombok ini? Apakah sudah silakan. Dari saya sebelum saya pertama kali melihat aksesibilitas di Lombok itu belum ada ya beberapa tahun ke depan. Saya mulai ada aksesibilitas, saya melihat bola kuning dulu, bola jeruk ceritanya. Oke. Ada bola jeruk, yang bulat-bulat di Udayana itu kan. Ya. Terus ada guiding block ya. Iya. Nah, dulu mereka memasang itu, tapi fungsinya untuk apa itu mereka nggak tahu. Oke. Dan mungkin nggak disosialisasikan, sehingga waktu itu saya melihat bola jeruk itu di atas guiding block. Jadi menghalangi orang tunanetra. Ini saya iseng upload, ternyata rame gitu. Oke. Jadi diskusi. Oke. Ya nggak apa-apa, yang penting ketika menjadi diskusi orang kan sadar gitu kan, tujuannya ke sana mungkin. Iya, nggak boleh gitu. Karena kalau tunanetra jalan di situ ada bola jeruk itu ya jatuh kan pasti. Iya. Nah, kalau sekarang fasilitas pemerintah berusaha untuk melengkapin gitu ya. Kan di mana-mana dipasangin. Tapi saya lihat juga itu di atasnya juga pedagang kaki 5 gitu. Oke. Trotoar itu dan tidak difungsikan. Sekarang ada bisnis disabilitas. Iya, bisnis disabilitas. Ada juga. Tapi keberfungsiannya saya belum melihat terlalu banyak sih, karena dipakai untuk event-event tertentu dengan lembaga tertentu aja. Tapi fungsi itu untuk menjemput anak sekolah, emang sengaja reguler tiap hari saya nggak melihat. Enggak ya. Karena busnya Belum gitu. sempat memang sama Pak Gup sendiri ditawarin, ayo Lombok Air boleh pakai bisnya kalau ini. Saya bilang terima kasih Pak, luar biasa, tapi biasanya nggak bisa masuk ke gang yayasan. Oh iya. Terlalu besar. Oh iya. Nggak kampung harusnya gitu berarti lebih mencari karena memang Lombok itu banyak jalan-jalan kecil ya. Mereka harus juga berpikir yang lebih efektif mungkin ya. Gitu untuk fasilitas itu ya. Ya, jadi aksesnya Tapi keren. Ya, Tetap Tapi keren keren. ya, Iya, maksudnya itu ada pergerakan. Iya. mungkin dimulai ini berapa tahun ke depan, saya nggak tahu sih program bagaimana. Tapi ya itu mungkin akses sudah mulai sih di gedung pendidikan juga dirubah. Tapi tetap masih ada aja dia pakai RAM, tapi terlalu curam gitu. Oke. Jadi mungkin yang latahnya iya gitu Pak. Iya. Tapi saya nggak tahu ya, kadang-kadang ya terlalu curam kan nggak berfungsi juga. Betul. Mau ngapain gitu kan kalau sudah ke sana. Dia pakai kursi roda tapi nggak nyampe ke atas karena terlalu curam itu. Lengkapin dengan Balik lagi. Ya, balik lagi. Jadi ya merubah sesuatu saya kira sekalian aja dengan edukasinya itu bagaimana gitu. Dilengkapinya dan difungsikan sih, itu yang harus Sebenarnya sudah ada. Sudah ada ya. Tapi edukasinya yang belum ada Edukasinya mungkin. betul. Ke masyarakat ya. Ke masyarakat yang belum ada ya. Jadi ini adalah tugasnya pemerintah juga ya Kang ya, untuk mengedukasi masyarakat gitu. Ada yang mau bertanya lagi sama Kang Apip dan Teh Mindy gitu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau rehat dulu satu lagu dari Kang Ari. Oke, boleh Kang Ari? Nanti biar teman bincang saya minum dulu lah satu dulu ya. Oke, terima kasih Kang Ari. Lanjut dulu. Halaman belakang kita di sesi penghujung, nanti kita bertanya ya. Oke. Di penghujung acara ini perjalanan yang sangat luar biasa dari Yayasan Lombok Air yang sudah 10 tahun ini membangun ready action lah sekarang. Kalau saya nggak akan membangun apa, tapi sekarang sudah mulai ready action. Tadi itu ada R-nya itu rehabilitasi, edukasi dan advokasi. Nah ini yang saya luar biasa ini. Sekali lagi dong, boleh tepuk tangan buat Lombok Air yang sudah 10 tahun ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi banyak orang, bisa menjadi berkah juga buat banyak orang ya Kang Apip, Kang Mindy, bisa jadi contoh juga buat banyak orang, bisa menjadi sebuah teguran juga untuk para pemerintah di sini, dan bisa menjadi sebagai rumah buat anak-anak. Gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi untuk Kang Apip dan Teh Mindy? Boleh, silakan bertanya. Mau bertanya untuk teman-teman disabilitas ini, mungkin kan ada yang direhabilitasi, mungkin itu kalau sudah sembuh itu mungkin ada juga ya yang punya prestasi dan bikin lapangan usaha. Untuk
Oke. Nah, ada nggak Kang? Ya, sampai tahap 10 tahun ini kita belum mencapai tahap ke sana ya untuk Karena kita anak-anak kan hasil nanganin anak-anak kecil, jadi memang kebanyakan anak. kalau SLB-nya sih baru sampai kelas 2 SMP ya. 2 SMP. Ya, jadi belum terlalu bergerak ke arah vokasi, tapi memang ketika anak memang kesulitan menulis, menghitung itu, ya skill apa yang bisa yang minat mereka tuh di mana? Itu yang memang kita harus pintar mencari, oh dia senangnya apa, bagaimana kita kembangkan, bagaimana kita membimbing dia supaya dia bisa explore ke arah sana. Itu sih. Gitu. Jadi belum karena masih anak-anak. Kan tadi bilangnya anak-anak. Tapi anak-anak ini berprestasinya di dalam hal apa dulu kan? Nah. Kalau berprestasi menyentuh hati orang itu juara. Saya pernah tersentuh loh, asli pernah tersentuh di sana. Berapa kali saya disentuh di sana? Wah, sekali ya. Akhirnya tersentuh sekali di sana. Nah, ternyata ada beberapa itu akhirnya nyambung dari pertanyaan tadi, ada sebuah prestasi menurut saya. Ada sebuah film yang digarap oleh Yayasan Loboker, itu adalah film Alma. Ya. Nah, itu menurut saya itu menjadi sebuah prestasi juga. Apa sih Kang yang terpikirkan pada saat itu kok harus bikin film? Nah, oke. Nah, ini seru juga. Karena kembali lagi flashback ke tahun-tahun di awal kita berdiri. Pemerintah kita tuh sering membahas disabilitas dengan hanya rapat-rapat gitu. Dan ini fakta ya. Membahas itu dan itu lagi setiap tahun, data pun seperti itu. Jadi action yang nggak ada gitu. Kita berpikir ngapain kita harus rapat capek-capek gitu kan. Akhirnya anak-anak kita sudah besar, kita buat sesuatu yang kita nggak usah bicara banyak tentang disabilitas itu berdaya atau enggak, tapi dengan karya film anak kita buatkan gitu. Jadi anak berperan sendiri, anak syuting gitu dan lain-lain, sehingga menjadi sebuah film profesional tuh Kang. Ya. Kita budgetnya lumayan besar juga, dan kita tayangkan gitu, dan kita undang gubernur langsung di saat itu. Saat itu ya. Di saat itu. Tahun berapa kalau boleh tahu Kang? 2019 ya. 2019 ya. awal. Dan yang mengundang gubernur anak-anaknya si artisnya itu sendiri gitu. Oke. Jadi itu Kang Ari datang ya waktu itu ya, di Taman Budaya. Taman gitu. Budaya. Di tempat spesial. Nah, hal seperti ini kita melihat potensi anak gitu, potensi anak, dan nggak tahu ya, mungkin nantinya karena dia ada mungkin sudah sebuah produser yang menilai nanti Alma Pemeran ini bagus sih, saya akan itu bisa jadi. Tapi tujuan kita membuat film itu mengadvokasi tadi, advokasinya di situ dengan kesenian. Oke. Ini dengan seni peran ya, film. Jadi itu ditonton 500 orang ya lebih, dan gubernur melihat itu dari awal sampai akhir, dan komen dari beliau adalah saya ditampar sama Loboker. Dan itu beliau ngupdate sendiri di medsos. Ya. Dan selain film, ternyata Loboker juga buat satu pementasan kemarin gitu, kalau tidak salah ya. Ya. Ini lebih ribet lagi, mungkin lebih rumit lagi ya. Itu pementasan teater kalau tidak salah, drama ya Kang ya. Drama yang Drama. di Taman Budaya juga. Nah itu, apakah tujuannya juga sama kah, atau untuk meningkatkan yaitu tadi prestasi anak, atau ingin melihat sejauh mana kemampuan anak setelah di Loboker dengan adanya pementasan drama bisa menjadi sebuah penilaian kemajuan anak, atau bagaimana, atau memang? Kalau menurut saya poin utamanya berpartisipasi. Kita kan punya masyarakat, punya teater ya, masa itu terus gitu kan. Maksudnya semua orang ya boleh tampil dong harusnya kan. Jadi ya alhamdulillah anak-anak ini seneng banget, dan masuk ke atas panggung itu kayak apa ya, kalau melihat cerita latar belakang anak seperti apa, tiba-tiba masuk gedung kayak gitu, penontonnya banyak kan, apa yang terjadi sama mereka, itu yang utama. Dan kalau untuk saya sendiri, saya pribadi bukan tujuannya memamerkan gitu nih, anak disabilitas bisa loh, karena kan mereka tuh berhak aja, berhak untuk berkreasi, berhak untuk eksplor, itu yang sebetulnya. Dan mereka mampu ya. Mampu. Iya. Dan kondisi apapun. Jadi ya itu kita harus bedakan. Kita bangga sama mereka juara semua dengan kondisi apapun gitu ya.
Karena yang tampil di situ mungkin di sekolah-sekolah lain itu adalah yang sudah terbiasa mendapatkan piala. Nah, sedangkan anak-anak kita yang ditampilkan adalah anak-anak yang tidak pernah sama sekali. Tapi poinnya itu tadi, orang tidak akan berpikir kok dia ada di situ padahal kondisi dia berat. Oke. Nah, itu yang ya saya tekankan ke pelatihnya waktu itu ada Bang Nofri. Bang, gimana caranya? Jadi dia juga membuatkan skenario yang pas. Iya. Mereka hanya bisa pukul-pukul aja, udah pukul Ya aja gitu. Nah, yang tidak disangkanya ternyata orang-orang tua ikut. Oke. Dan dia menangis semua. Bayangkan aja. Dia tidak pernah memimpikan anaknya akan sampai di sana gitu. Oke, di sana. Bahkan mungkin mereka jadi apa mungkin. Tapi itu adalah suatu kebanggaan yang tidak bisa dinilai motivasinya ke orang tua dan yang lainnya. Ternyata dari film, pertunjukan drama, luar biasa semuanya ya. Semuanya kena gitu ya. Tidak ada tujuan apa, tapi memberikan partisipasi dan memberikan hak juga mereka untuk berkarya. Kalau tidak ya, kalau saya pribadi mereka juga berkarya dalam hal itu gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi sebelum saya akan bertanya. Sudah cukup. Ini. Nah, kita ada ini ada pertanyaan. Apa yang menarik ini dari Kang Apip? Agak kesini karena kita sudah bahas dari sekian banyak lombokan ya, akhirnya karena dulu karena diawalinya Kang Apip itu dulu itu waktu pacaran. Nah ini kalau tidak ada Kang Apip dan ini mungkin ya tidak akan ada yayasan Lomboker gitu kan ya. Nah gitu, apa sih sebenarnya yang menarik dari Kang Apip? Udah tahu karena botak dia. Dari dulu botak ya, gitu ya, botak gitu. Allahu alam ya. Ya alhamdulillah ya. Berarti sudah pernikahan beberapa tahun ya sekarang kita. Apanya? Pernikahan. Pernikahan mau 11 tahun. Mau 11 tahun ya. Oh berarti tidak Anniversary. jauh juga dengan umur Lomboker yang 10 tahun ya. Ya. Oke, Di benar-benar. Lomboker tuh bagian dari hidup kita. oke. Kayak anak gitu. Kayak anak. Kayak anak ya. Kita berantem gara-gara Lomboker juga. Sebenarnya. Kita sebetulnya itu tadi Mas nyambungnya kita membuat program gitu ya. Nggak tahu kenapa kita sering berantem sampai nangis. Ya. Tapi program itu pasti bagus. Nah itu kejadian memang gitu. Iya. Bawa kelahinya di sana di. Energinya berapi-api. Tapi kalau di rumah beda lagi ya. Oh beda dong. Oh di rumah mah sebenarnya tidak akan membahas Lomboker ya. Ya. Bahas juga. Bahas juga. Se-emosional. Se-emosional itu ya. Wah, oke. Gimana sih cara membedakan nih dengan secara Lomboker dengan Kang Apip, cara ngebagi waktunya bagaimana? Waktu, ya. Itu kan nggak mungkin terus-terusan juga di rumah juga ngomongin juga terus Lomboker gitu kan. Ya. Hese pisan kan. Tetap di rumah juga ngomongin Lomboker ya. Karena ya itu ya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita pribadi sebetulnya. Lomboker itu kadang dipikir Lomboker lagi anak-anak kita gimana gitu. Tapi ya tetap Lomboker. Seperti Kang Ari lah, sudah berkesenian sudah menjadi bagian dari hidupnya. Itu kan mungkin karena terlalu dalam kali ya, nggak ngerti. Oke. Berarti memang dipertemukan karena cinta, akhirnya Lomboker juga jadi bagian dari hidup Kang Apip sama Teh Mindy ya. Gitu, 11 tahun pernikahan, Passion, 10 tahun Lomboker, luar biasa. Suatu passion yang dimiliki bersama. Fashion yang dimiliki passion, bersama gitu ya. Tapi Kang Apip nggak ada paksaan kan waktu itu untuk jadi sama Teh Mindy. Aduh saya tersentuh biar dekat sama Teh Mindy. Enggak. Benar nih dari hati nih. Tahu itu dulu waktu ketemunya kan di suatu tempat. Sudah nih. Di kos itu. Sudah tahu kan itu. Belum, saya belum tahu itu kan. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang memang belum tahu Lomboker ya bisa datang aja ya di Sandik sana ya Kang ya. Di Sandik. jalan apa Kang? Di Jalan Biduri. Jalan Biduri ya. Ada sebelah kiri kalau misalkan dari Montok Dato bisa langsung datang aja ke Yayasan Lomboker. Bagaimana Lomboker mempunyai peran sangat penting pada anak-anak disabilitas khususnya yang memang kebanyakannya dari orang-orang tidak mampu ya Kang ya. Tidak mampu. Gratis, ya. Dan gratis dan kebetulan juga baru 2 tahun belakangan ya untuk kaki pengkor itu ya. 2 tahun ke belakang kalau tidak salah saya lihat ya, 2 tahun ke belakang juga sekarang terlibat menangani permasalahan kaki pengkor. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya closing? Boleh terakhir Bang Oji silakan. Oke, nanti maksudnya pertanyaan Bang Oji itu terakhir. Ada yang terakhir dari saya akan ada terakhir. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, karena kami kan orang lapangan,
hair-nya kita ini hanya di Lombok atau sudah terbuka di Pulau Sumbawa, dan hair yang tadi yang dijelaskan dari awal itu hanya semata-mata untuk kemanusiaan saja atau yang sifatnya mengarah ke pendidikan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kang Apip atau Teh Midi bisa di. Yang care-care-nya gitu ya. Yang care-care-nya itu apakah hanya di Lombok Di Lombok. saja atau sudah mencapai ke kota Ya, lain? kita sekarang dengan kaki pengkor sudah sampai ke Bima ya. Jadi anak kita kaki pengkor ada dari Dompu, Dari Bima, Dompu. dari Sumbawa sudah masuk kayaknya. Iya. Nah, tapi kalau untuk Tapi pelayanan bukan kita yang ke sana, mereka kan. Mereka yang datang. mereka yang datang Oke. ke kita gitu. Izin kita sudah provinsi sih sebetulnya, baru 2 tahun ini ya. Tapi untuk menjangkau mereka ke ranah Sumbawa langsung kita belum sih sebetulnya. Tapi mereka yang kaki pengkor ini mereka sudah datang. Jadi sebetulnya siapapun kalau bisa mengakses kita di yayasan silahkan, kita terbuka siapa aja. Bahkan yang dari Sembalun itu seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Karena memang kita keterbatasan ini ya, keterbatasan tim juga kalau menjangkau yang, tapi permintaan cabang di setiap kabupaten sudah dari tahun lama sudah banyak. Sudah banyak ya Kang? Permintaan. Tinggal ya mungkin bagaimana PR kita mencari satu SDM yang apa namanya, teman-teman yang bersinergi juga ya, budgeting lagi kan juga. Satu visi juga. Satu visi itu Qualified juga, Iya, ya Kang ya. betul. Karena kita menangani bukan sembarangan ini Kang ya. Bukan sembarangan anak yang kita tangani itu kan ya. Iya. Apalagi ngomongin masalah terapi, itu kan rumit juga ternyata ngomongin soal terapi juga. dan tidak hanya terapi itu seminggu 2 minggu tapi tahunan, bahkan 10 tahun sampai sekarang mereka masih ada. Masih ada ya Kang ya. Tetap butuh terapi. Butuh terapi ya Kang. Selain di rumah juga mereka melakukan hal itu Iya, ya Kang. iya. Tadi terakhir itu apa ya Bang Oji ya? Apakah kurikulum ya? Pendidikan khusus. Pendidikan atau hanya ke musik kemanusiaan saja. Oke. Oke. Itu. Ya, pendidikan khusus juga Pak, karena kita sudah mendirikan SLB Pelangi Lombok Care ya. Sudah ada sekolahnya. Sudah ada sekolahnya. Jadi fungsinya memang kita menjaringnya itu dari Golden Age itu, ketika anak-anak ini sudah usia sekolah, kita sarankan untuk bersekolah apapun kondisinya. Karena bisa sekolah mereka hanya sekolah terapi seminggu sekali, seminggu 2 kali nggak apa-apa, karena mereka punya hak untuk itu. Oke. Karena sudah ya Kang ya. Sudah yayasan tadi apa sekolah SLB Pelangi ya? SLB Pelangi Lombok Care. Pelangi Lombok Care. Jadi sudah ke pendidikan juga ya Kang ya, bukan hanya kemanusiaan aja. Jadi double nih, kemanusiaannya iya, pendidikannya juga iya, advokatnya iya, luar biasa. Oke, gitu dari Bang Oji. Ya oke, kita sedikitnya sudah mensapu beberapa mensapu beberapa informasi yang memang harus disampaikan oleh teman-teman, diketahui dari Yayasan Lombok Care. Terima kasih Kang Apip, terima kasih Teh Mindi berbaginya hari ini, teman bincang kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di halaman belakang episode selanjutnya dengan tema yang berbeda, dengan teman bincang yang berbeda di waktu lain kesempatan. Terima kasih teman-teman yang sudah datang ke halaman belakang. Terima kasih juga supportnya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di halaman belakang berikutnya. Kita kembali ke Kang Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.